Halo semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar terkait tutorial pengisian Kartu Kembang Anak atau KKA. Program Bina Keluarga Balita atau BKB merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh, membina, dan menstimulasi tumbuh kembang balita. Dalam membina tumbuh kembang balita, para pengelola, kader, dan orang tua perlu mengetahui cara memantau perkembangan balita dengan menggunakan Kartu Kembang Anak. Oleh karena itu, perlunya pembekalan tutorial cara pengisian Kartu Kembang Anak yang baik dan benar dalam rangka mendukung pelaksanaan BKB. Kartu Kembang Anak atau biasa disingkat KKA merupakan kartu yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua atau ibu dan tumbuh kembang anak. Dengan KKA, orang tua dapat memantau perkembangan anak umur 0 sampai 72 bulan. Orang tua juga dapat mengetahui apakah anak sudah berkembang sesuai dengan umurnya atau belum. Orang tua juga dapat memberikan stimulasi perkembangan yang tepat kepada anak sesuai dengan umurnya. Pada KKA terdapat 7 aspek perkembangan yang dapat dipantau, yaitu gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. Untuk aspek gerakan kasar, kode di KKA GK ada kotak berwarna merah. Dan untuk gerakan halus, kode di KKA GH kotak berwarna ungu. Dan untuk komunikasi pasif, kode di KKA KP kotak berwarna biru muda. Dan untuk komunikasi aktif, kode di KKA KA kotak berwarna biru tua. Dan untuk kecerdasan, kode di KKA KC kotak berwarna hijau muda. Dan untuk menolong diri sendiri, kode di KKA MD kotak berwarna hijau tua. Dan untuk tingkah laku sosial, kode di KKA TS kotak berwarna orange. KKA mengalami perubahan desain dari tahun sebelumnya. Berikut adalah tampilan KKA versi terbaru yang dipublikasikan tahun 2023. Pada halaman depan terdapat bagian bertuliskan KKA, Kartu Kembang Anak, disertai dengan logo dan juga gambar animasi. Lalu ada bagian untuk menulis nama anak di atas gambar animasi keluarga di bawah tulisan Kartu Kembang Anak. Silakan orang tua atau kader dapat menuliskan nama anak pada bagian tersebut. KKA terdiri dari beberapa bagian inti. 1. Kolom identitas anak dan orang tua. Dengan poin-poin yang perlu diisi seperti nama anak, tanggal lahir, nama orang tua, kelompok BKB, alamat rumah, dan nama posyandu. 2. Kolom tugas perkembangan anak. Kolom ini berisi tugas-tugas perkembangan anak yang dipergunakan untuk memantau kemampuan dan keterampilan anak pada umur tertentu. Untuk umur 3 tahun pertama, terdapat 36 tugas perkembangan secara berurutan. Adapun setelah umur 3 tahun, terdapat 12 tugas perkembangan. Di samping kanan kolom tugas perkembangan, terdapat kode aspek perkembangan yang menyesuaikan dengan tugas perkembangannya. 3. Kolom angka di samping tugas perkembangan. Kolom ini berisikan angka-angka yang menunjukkan nomor urut tugas perkembangan. 4. Kolom kotak berisikan grafik. Garis merah menunjukkan nilai batas kemampuan tertentu pada umur tertentu. Dan untuk garis hijau, ini menunjukkan kemampuan dan keterampilan anak yang semestinya sesuai dengan umurnya. 5. Kolom bulan dan tahun kelahiran anak. Kolom mendatar di bawah kolom kotak-kotak. Kolom ini menunjukkan bulan dan tahun kelahiran anak pada kolom 0. Bagian kolom berikutnya 1, 2, 3, dan seterusnya ini menunjukkan umur anak dalam bulan. 6. Kolom pesan-pesan. Kolom ini berada di sebelah kanan berisikan persiapan tugas berikutnya yang perlu dilakukan orang tua atau ibu bila anak belum dapat melakukan tugas perkembangan sesuai umurnya.
Sekarang mari kita coba mengisi KKA. Di bagian depan kita terlebih dahulu perlu menuliskan nama dari anak tersebut. Misal, ada seorang anak bernama Bagus. Maka dari itu kita tulis nama Bagus di bagian depan. Setelah itu kita lanjutkan mengisi data lengkap dari anak tersebut di bagian dalam. Nah, kita lihat nih, di pojok kiri bawah ada beberapa data yang harus dilengkapi. Sekarang kita coba lengkapi dulu ya. Ada anak bernama Bagus. Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, jenis kelamin laki-laki, nama orang tuanya dalam hal ini bernama Sarwono, nama kelompok BKB Menur, dan Posyandu Dahlia. Sebelum kita mengetahui tugas pokok, terlebih dahulu kita harus mengisi kolom bulan dan tahun kelahiran. Anak lahir tanggal 12 Agustus 2022. Lalu datang pertama kali ke BKB bulan Januari 2023. Maka pada kolom 0 disisihkan bulan lahir, yaitu Agustus 2022. Berarti saat anggota BKB pertama kali datang ke BKB, anaknya sudah berusia 5 bulan. Nah, untuk mengetahui tugas perkembangan anak pada umur tersebut, isikan usia anak 1 bulan sebelum usia anak datang ke BKB, yaitu bulan Desember 2022, anak berusia 4 bulan. Lalu lingkari di angka 4. Kemudian tentukan tugas perkembangan anak yang semestinya dengan cara menarik garis ke atas dari bulan Desember 2022 atau angka 4 sampai ketemu titik potong yang paling dekat dengan garis merah. Pada titik potong tersebut beri tanda titik. Kemudian tarik garis datar ke kiri untuk menentukan tugas perkembangan awal. Maka akan didapat tugas perkembangan nomor 2. Nah, tanyakan pada anggota BKB-nya, apakah anaknya sudah bisa melakukan tugas perkembangan nomor 2 tersebut? Beri tanda silang pada tugas perkembangan nomor 2 jika anak tersebut sudah bisa melakukan tugasnya. Selanjutnya, tanyakan pada umur berapa anak bisa melakukan tugas perkembangan nomor 2, yaitu tersenyum pada orang. Misal pada usia 2 bulan, maka beri tanda titik pada titik potong garis tugas mendatar nomor 2 dengan usia 2 bulan garis vertikal. Kemudian tanyakan tugas perkembangan berikutnya, yaitu nomor 3. Apakah sudah bisa menegakkan kepala? Bila sudah, maka tanyakan anak bisa menegakkan kepala pada umur berapa. Bila dijawab umur 3 bulan, maka beri tanda titik pada titik potong garis tugas mendatar nomor 3 dengan usia 3 bulan vertikal dan seterusnya. Tanyakan sampai tugas perkembangan nomor 5 bila tugas perkembangan 4 sudah bisa dilakukan. Tugas perkembangan yang ditanyakan sampai dengan nomor urut sesuai dengan umur anak ketika datang ke BKB. Kemudian, cek kolom pesan-pesan untuk memberikan pesan kepada orang tua setelah pertanyaan terhenti. Ikuti garis datar pada tugas perkembangan yang paling tinggi dilakukan anak. Misal, terhenti pada tugas perkembangan nomor 5. Maka, cek kanan, terletak 1 garis dengan pesan nomor 5. Selanjutnya, sampaikan pesan nomor 5 untuk persiapan tugas perkembangan berikutnya. Apabila ada tugas perkembangan yang belum bisa dicapai dalam 2 bulan berturut-turut, maka dapat ditanyakan tugas perkembangan berikutnya. Namun, tugas perkembangan yang belum bisa tercapai tersebut menjadi tugas terhutang dan tetap diberikan penyuluhan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai penggunaan Kartu Kembang Anak atau KKA. Salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Semangat jadi orang tua hebat, semoga bermanfaat. Mau jadi orang tua hebat? Ayo ke BKB.